Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Main Pursuit yang ke-9, latihan terbimbing, latihan pertama. Program ini adalah fondasi dari pemahaman fungsi di bahasa C. Di bagian paling atas, kita menuliskan fungsi prototype, yaitu deklarasi awal yang memberitahu compiler bahwa fungsi ini akan ada dan digunakan di dalam program. Ada dua prototype, yaitu sapa pengguna yang menerima parameter berupa array karakter atau nama, dan hitung kuadrat yang menerima sebuah bilangan bulat mengembalikan nilai integer. Di dalam fungsi main, program dimulai dengan mencetak teks pembuka. Kemudian fungsi sapa pengguna dipanggil dengan argumen Billy, sehingga program akan menyapa dengan nama tersebut. Selanjutnya, variabel nilai diisi angka 5, lalu dikirim ke fungsi hitung kuadrat. Fungsi ini menghitung kuadrat dari angka yang diterima dengan cara mengalihkan angka tersebut dengan dirinya sendiri. Lalu hasilnya dikembalikan dan disimpan dalam variabel hasil. Terakhir, hasil kuadrat dicetak ke layar. Dan yang kedua, latihan kedua yang membahas konsep yang sangat krusial dalam bahasa C. Perbedaan antara pass by value dan pass by reference. Dimulai dari main, dua variabel x sama dengan 10 dan y sama dengan 20 dideklarasikan. Program lalu memanggil value xy. Fungsi ini hanya menerima salinan dari nilai x dan y. Artinya pertukaran yang terjadi dalam fungsi hanya berdampak pada salinan saja. Ketika kita kembali ke main dan mencetak nilai x dan y, nilai tidak berubah, tetap 10 dan 20. Ini menunjukkan bahwa plus by value tidak mempengaruhi variabel asli. Berbeda dengan tukar reference, di sini kita mengirimkan alamat memori dari x dan y menggunakan operator dan. Di dalam fungsi, pointer a dan b digunakan untuk mengakses nilai asli yang tersimpan di memori. Variabel temp menyimpan sementara nilai a, lalu a diisi dengan nilai b, dan b diisi dari nilai temp. Karena kita memanipulasi langsung alamat memorinya, nilai x dan y di main benar-benar bertukar menjadi 20 dan 10. Inilah keunggulan pass by reference. Latihan ketiga menunjukkan bahwa array dapat dikirim ke dalam fungsi. Di dalam main, sebuah array bernama data berisi 5 elemen 1, 2, 3, 4, 5. Array ini dicetak terlebih dahulu menggunakan fungsi cetak array yang berjalan menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap elemen satu persatu. Hal menarik ada di fungsi cetak array. Parameternya menggunakan kata kunci const yang berarti fungsi ini hanya boleh membaca array, tidak boleh mengubahnya. Ini adalah praktik yang baik untuk menjaga keamanan data. Kemudian fungsi lipat gandakan array dipanggil. Fungsi ini menggunakan operator sama dengan untuk mengalihkan setiap elemen array dengan 2. Karena array di sini selalu dikirim secara reference, bukan salinan. Perubahan yang dilakukan di dalam fungsi ini langsung mempengaruhi array data yang asli di main. Hasilnya ketika array dicetak kembali, nilai menjadi 2, 4, 6, 8, 10. Sendiri, latihan yang pertama. Tugas mandiri bagian pertama adalah pembuatan kalkulator sederhana yang mengombinasikan konsep fungsi dengan struktur control switch case. Program menyediakan pilihan operasi matematika, tambah, kurang, kali, dan bagi. Pengguna diminta memilih operasi lalu memasukkan dua angka bertipe float sehingga bisa menangani angka desimal. Setelah input diterima, struktur switch mengarahkan program ke fungsi yang tepat sesuai pilihan. Setiap operasi matematika dipisah menjadi fungsi masing-masing. Ini adalah penerapan prinsip modularitas di mana setiap fungsi hanya bertanggung jawab atas satu tugas spesifik.
Yang paling menarik adalah fungsi bagi. Sebelum melakukan pembagian, fungsi ini mengecek apakah nilai B adalah nol. Jika iya, program mencetak pesan error dan mengembalikan nilai nol tanpa crash. Ini adalah bentuk validasi input yang penting untuk mencegah error pembagian nol dengan nol. Hasil akhir ditampilkan dengan format %2f yang berarti dua angka di belakang koma. Di urutan kedua, tugas mandiri. Urutan kedua mengaplikasikan konsep pass by reference untuk menyelesaikan masalah nyata. Menghitung luas dan clearing lingkaran. Tantangannya adalah sebuah fungsi DC hanya bisa membalikkan satu nilai menggunakan return. Lalu bagaimana jika kita butuh dua hasil sekaligus? Solusinya adalah menggunakan pointer. Di main, variabel luas dan keliling dideklarasikan, lalu alamat memorinya dikirim ke fungsi menggunakan luas dan keliling. Di dalam fungsi hitung lingkaran. Dalam fungsi hitung lingkaran, nilai P ditetapkan sebagai 3,14 lalu dihitung dengan rumus P kali R pangkat 2 dan keliling dengan rumus 2 kali P kali R. Kedua hasil ini langsung ditulis ke alamat memori yang dikirim melalui pointer luas dan keliling. Misalnya, ketika program kembali ke main, variabel luas dan keliling sudah terisi dengan nilai yang benar, meskipun fungsi tidak menggunakan return untuk keduanya. Ini adalah teknik yang sangat berguna dan sering dipakai dalam pemrograman C. Tugas mandiri latihan yang ketiga. Tugas mandiri latihan yang ketiga adalah yang paling komprehensif, menggabungkan array, pointer, dan logika statistik sekaligus dalam satu fungsi. Program meminta pengguna memasukkan 5 angka satu persatu melalui perulangan for, lalu menyimpannya ke dalam array data. Selanjutnya, fungsi cari statistik dipanggil dengan mengirimkan array data, ukurannya serta alamat memori dari variabel min, max, dan rata. Di dalam fungsi nilai awal min dan max, keduanya direset ke elemen pertama array atau array 0 sebagai titik acuan perbandingan. Program kemudian melakukan iterasi ke seluruh elemen array. Untuk setiap elemen, dilakukan dua pengecekan. Jika elemen lebih kecil dari min, maka min diperbarui. Jika lebih besar dari max, maka max diperbarui. Setiap elemen juga ditambahkan ke variabel total untuk keperluan rata-rata. Setelah perulangan selesai, rata-rata dihitung dengan membagi total dengan ukuran array. Perlu diperhatikan adanya typecasting atau float sebelum pembagian. Ini memastikan hasil pembagian tidak dibulatkan ke bilangan bulat, sehingga rata-rata bisa muncul dalam bentuk desimal. Sekian penjelasan dapat saya sampaikan. Terima kasih.